Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat 2 bersama-sama sebagai poin daripada firman Tuhan pada hari ini, bahkan sepanjang tahun ini. Ayat 2 sama-sama, 1, 2 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam. Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, tema sinode kita pada tahun ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sama-sama berkata diberkati untuk menjadi berkat. Ya, bless to be a blessing. Artinya kita harus diberkati terlebih dahulu. Dan berkat ini tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar materi saudaraku, tapi yang paling utama berkat itu adalah kepastian keselamatan. Amin. Nah, sepanjang bulan ini kita akan pelajari tema ini. Kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Namanya di sini disebut Abram sebelum Abraham. Namun sebagai mukadimah, saya akan eksposisi secara sederhana nats kita pada hari ini, yaitu Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Saya mau mengajak sama saudara untuk belajar bagaimana supaya kita diberkati. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan berkenan dan memilih kita untuk diberkati. Yang mau diberkati katakan amin. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan saya. Ya, langsung kita buka ayat 1 dalam Kejadian 12. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, sekali lagi, sebelum namanya diubah menjadi Abraham, diganti namanya dulu Abram. Apa difirmankan? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Salam, selamat pagi. Tuhan berkata kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pastilah Abraham ini mencintai tanah kelahirannya. Betul atau tidak? Seperti kita ya. Di sana ada keluarganya, ada teman-temannya, ada sahabatnya, ada teman-teman kecilnya, teman-teman bermain. Mungkin main kelereng mereka atau main karet. Ya, semua kita ini pasti rindu kampung halaman kita. Semua kita pasti cinta kampung halaman kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau masa-masa di kampung itu kan indah ya. Seperti kami dulu. Ya, ada dulu sahabat saya 3 orang, kami berempat. Ketika orang tua saya atau orang tua siapapun di antara kami pergi berpesta keluar kota, maka kami pun ikut berpesta. Apa yang kami pestakan? Bapak mama siapa yang pergi keluar kota, ayam mereka lah yang kami curi. Ya, kami potong, kami makan. Jadi masaknya pun masak begitu aja, nggak ada bumbu. Pantang bagian dalam pun dikubur, karena nggak dibersihkan. Jadi taruh garam, udah cukuplah. Jadi indah masa-masa itu. Kalau mungkin kalau ditanya satu persatu ini, kita kan sering kumpul ya. Kita ceritakan masa lalu kita, lucu rasanya ketawa kita. Saya di kampung kami itu Bapak Ibu, tidak ada lampu, listrik nggak ada zaman dulu. Jalan pun jalan setapak. Jadi tidak ada sepeda motor di sana. Lalu suatu ketika dibukalah somel gitulah, pabrik kayu. Lalu dibukalah jalan sama doser gitu, akhirnya bisalah mobil besar lewat. Lewatlah mobil besar, mobil kayu, mobil bawa balok itu gitu. Jadi di kampung-kampung itu kan tempat air itu kan jauh, nggak ada air ke rumah. Jadi ada namanya mual, di situlah ngambil air. Lalu kami bawa jerigen, mandilah kami di situ. Pulang mandi, kami tunggulah mobil balok ini berhenti pas di tanjakan mau masuk gigi 1. Masuklah kami, lompatlah kami, kami taruh air itu kan.
di belakang kami. Tahu saudara, kalau jalan tanah, kalau musim hujan licin kan begitu. Tapi kalau musim kemarau debu semua kan. Di belakang kami ada 20 menit. Enak kami ketawa-ketawa sambil menggas mulut kami. Oh. Bisa saudara bayangkan itu ya? Ya kan? Sampai kami di rumah, tahu saudara, udah macam tuyul kami. Debu semua. Bapak kami bilang, air yang kau bawa ini pun gak cuma dengan kau kotor kali. Iya loh. Udah mandi kami bawa, tuyul, debu semuanya. Iya, makanya saudaraku, mungkin makanya sekarang sesak dada ini karena memang udah makan debunya ini banyak ini. Itulah masa-masa di kampung halaman. Ya, jadi pasti Abraham pun punya masa lalu, masa kecil ya kan. Mungkin ada mantannya di kampung itu, betul atau tidak? Nggak tahu kita. Ini kan kehidupan manusia kan. Anak mantannya, mungkin ada lagi pinjam uangnya nggak dibayar gitu. Pastilah dia cinta. Yang menjadi pertanyaannya, dengan segala pengalamannya, apakah ia rela meninggalkan semua ini untuk pergi mengikuti perintah Tuhan? Nggak mudah loh. Padahal perintahnya itu bukan pergilah ke sana, aku sudah menyiapkan ini. Bukan dikatakan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum pasti negeri apa namanya. Itu loh, jadi satu bahan pertimbangan bagi Abraham. Pertanyaan, mengapa harus ditinggalkan? Mengapa Abraham harus meninggalkan kampung halamannya, orang tuanya, sanak saudaranya, semuanya? Mengapa? Karena negerinya, nenek moyang mereka di Ur Kasdim sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nenek Abraham, keluarganya semua sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dalam Yosua 24 ayat 2 dikatakan, Yosua 24 ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, ini dia Pak. Jadi nenek Abraham ini, bapaknya Abraham ini sudah menyembah berhala. Bahkan menurut tradisi Yahudi, ayah Abraham, Terah, bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga seorang pembuat dan penjual patung berhala di tokonya. Berhala ini terbuat dari bahan-bahan seperti kayu dan batu. Jadi bapaknya Abraham inilah yang buat patung itu, dijualnya di tokonya. Ada namanya dewa bulan, dewa matahari, ada dewa mabuk. Jadi semua dewa-dewa di situ, dia yang menciptakan. Jadi ia tidak bisa terus berada bersama dengan mereka, tidak bisa terus berada bersama sanak saudaranya, tidak bisa terus berada di rumah bapaknya. Kenapa? Karena mereka sudah terlibat dalam penyembahan berhala, dan itu akan menjadi godaan baginya untuk tertular. Lama-lama Abraham pun pasti ikut menyembah berhala, karena seluruh rumahnya menyembah berhala. Makanya saudaraku yang terkasih, kalaupun ada anak kita yang agak kurang baik, tetaplah berdoa di rumah. Orang tua, suami dan istri, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah bersama, supaya dia ketularan yang baik itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi panggilan Tuhan kepada Abraham untuk meninggalkan tanah airnya dan seluruh keluarganya adalah tindakan yang disengaja untuk memisahkannya dari lingkungan penyembahan berhala dan memulai suatu bangsa yang hanya menyembah satu Tuhan yang benar. Iya Pak, harus dipisahkan. Maka dikatakan pergilah. Tuhan berkata pergilah. Ada satu cerita juga di mana di Sodom dan Gomora, namanya Lot. Ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, maka Tuhan berkata kepada Lot, pergilah. Apa dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 17? Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ini dia Pak.
Nah, bagaimana penerapannya bagi kita? Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Kita harus menjauhkan diri kita dari berhala-berhala. Kita harus menjauhkan diri kita dari dosa. Yang setuju katakan amin. Apa itu berhala masa kini? Tidak hanya sekedar patung. Materialisme pun berhala. Kekayaan pun bisa jadi berhala. Barang mewah pun bisa jadi berhala. Kepuasan duniawi yang dicari melebihi Tuhan pun bisa jadi berhala. Salam, selamat pagi. Uang bukan, tidak salah uang itu. Kayalah kita semua. Tapi itu menjadi berhala ketika itu kita nomor satukan. Yang setuju katakan amin. Apalagi karir, prestasi, obsesi pada pekerjaan, promosi, atau kesuksesan yang membuat mengabaikan Tuhan. Itu adalah berhala. Loh, salam, Pak, Bu, ketika kita lebih mementingkan pekerjaan kita daripada Tuhan, dan itu pun sudah jadi berhala. Anakmu bisa jadi berhala, pasanganmu bisa jadi berhala. Apalagi teknologi, media sosial bisa jadi berhala. Kecanduan gadget, internet, game online yang mencuri waktu dan perhatian dari Tuhan, itu berhala. Iya, itu berhala. Ketika kau tergantung kepada handphone, tergantung kepada gadget, itu berhala. Anak-anak sekolah, aku peringatkan padamu, jangan lebih cinta kepada gadget. Baca firman dalam satu hari atau dalam satu minggu bisa dihitung. Tapi bermain sosial media 6 jam, 7 jam, berhenti ketika handphone dicas, itu sudah jadi berhala. Baca firman Tuhan, berdoa. Yang setuju katakan amin. Diri sendiri, egois kita bisa jadi berhala. Banyak lagi, apalagi tradisi, mengutamakan adat istiadat daripada perintah Allah, itu juga berhala. Apa dikatakan dalam Markus 7 ayat 6-9? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Itu dia, Pak. Bisa jadi berhala. Baru-baru ini, tahu saudara, surat dari pengurus APBD bahwasanya Sintura atau bekerja dengan KPP dengan seluruh keluarganya dilarang merokok. Sudah keluar dari pengurus bahwa Sintura dan keluarganya jangan lagi merokok. Tapi tahu saudara, cuma agar ini maki-maki sudah urusan baru merokok yang dilarang. Bayangkan saudara kalau sempat dari bus, ada istiadat manusia dalam kehidupan dipakai bus. Karena mereka bukan itu kan, tapi takut mengajarkan. Baru rokok, udah kebakaran jenggot. Itulah manusia. Dia hanya mengikuti apa yang dia mau. Eisegesis, apa yang cocok di sini kuikuti, apa yang tidak cocok, tak boleh. Maka dikatakan apa dalam 1 Yohanes 5 ayat 20-21, 1 Yohanes 5, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini dia, Pak. Makanya dikatakan waspada, karena berhala itu di sekeliling kita.
Mungkin kalau ada patung di sini nggak mau lagi kita menyembah itu, nggak mau. Tapi itu tadi, di sekelilingmu ada berhala. Emas bisa berhala. Salahkah punya emas? Nggak salah. Tapi kalau salah, kalau nggak ada emas di sini, nggak usah keluar rumah. Itu yang salah. Makeupmu bisa jadi berhala. Serius Pak, Bu, kok Pak? Ada bapak yang bermakeup sini. Mana tahu ada bapak pakai tuxedo, apa namanya? Tuxedo. Aisyado. Nah itulah. Daging babi pun bisa jadi berhala. Kalau nggak makan babi 1 minggu nggak enak, itu berhala babi itu. Apalagi Bu Sinaga udah kirim satu video di Facebook, katanya babi itu punya vitamin. Wah, vitamin tak tergantikan katanya. Ngajak bertengkar sama gembala dia. Jangan lagi takut sama saya. Pikirku aku bukan takut, siapa yang takut? Haleluya. Haleluya. Pak, Bu, kita tidak boleh lagi memandang dunia ini dan segala kenikmatan di dalamnya sebagai rumah kita. Kita harus sadar bahwa dunia ini hanya tempat penginapan saja. Kita hanya menumpang. 1 Petrus 2:11 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang mau berjuang melawan jiwa, katakan amin. Ibrani 11 ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melamba-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini dia Pak, kita nggak boleh menginginkan bumi ini. Salam, selamat pagi. Sanak saudara kita pastilah kita sayangi, betul atau tidak? Betul atau tidak? Betapa lagi rumah bapak kita di mana kita dilahirkan, pastilah paling kita sayangi dari semuanya. Namun demikian, kita tidak boleh mengasihi mereka lebih daripada Kristus. Alkitab mengatakan, Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini dia. Membenci itu bukan berarti kita benci bapak kita. Artinya kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada siapapun, bahkan dari nyawa kita sendiri. Kalau mau jadi murid, kalau hanya menjadi orang Kristen, ya ndak usah. Itu sebabnya saya mengajak sama kita, maulah jadi murid. Maulah jadi murid. Maulah jadi murid. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mengertilah firman ini. Haleluya. Dosa dan semua kesempatan yang menimbulkannya haruslah kita tinggalkan, termasuk pergaulan buruk. Iya, pergaulan buruk harus ditinggalkan. Anak-anak muda, perbaiki circle-mu. Perbaiki circle-mu. Orang-orang yang bertekad menjalankan perintah Allah haruslah meninggalkan pergaulan dan pembuat kejahatan. Engkau sudah melayani, ubah pergaulanmu, ganti temanmu. Harus, nggak bisa enggak. Haleluya. Kalau engkau anak muda, kau temani perokok, potong telingaku ini, kau pasti merokok. Lama-lama narkoba kau. Ubah, kau pelayan. Haleluya. Jangan jadi batu sandungan. Semalam kita nonton apa ya? Trail ya Pak ya? Balap itu. Jangan sampai nanti Gabriel ngong gini-gini kakinya, ngong, pemain drum giat katanya. Wah. Jangan ketawa, bertobat. Gini pula ya kan?
Bagaimana itu, Pak? Ubah pergaulanmu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Balikkan firman ini. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan buruk. Haleluya. Engkau harus mengubahnya. Kudoakan pun kau tepang tangan dibaptis pun 50 kali. Kalau tetap bergaul dengan itu, tetapnya itu. Dunia ini keras tarikannya. Makanya keluarga-keluarga harus punya disiplin. Keluarga giat punya disiplin. Dengarkan anak-anak. Tidak boleh anak-anak di luar sampai paling lama jam 11. Paling lama jam 10. Anak-anak, anak muda, kalau engkau masih dibiayai bapakmu, mamakmu, engkau harus di rumah jam 10. Ini mau kita buat peraturan lagi, jam 11 kita paling lama tidur. Biar sehat kita, Pak. Yang mau sehat katakan amin. Mari kita rubah, Pak. Kecuali gembala. Karena begadang bikin khotbah. Oh enggak, kupastikan juga pelan-pelan berubah. Karena enak jam 3, jam 2, jam 3 itu bikin khotbah enak. Gak ada yang ganggu. Kalau jam 5 bikin khotbah di sini, Pak, nggak bisa. Wah, yoi, layangan kata ada. Belum lagi telepon, belum lagi WA, masuk ya kan? Ya anak-anak ya, Pak, bikin disiplin di rumahmu, Pak. Gak akan benci anakmu samamu kalau dibikin disiplin. Kalau nggak kelihatan 1 jam 2 jam telepon, di mana kau? Harus, Pak. Kalau kita tidak mengajar anak kita, dunia akan mengajarinya. Ya, kalau sudah dunia yang mengajari, nggak ada ampun, Pak. Selesai. Dan daya tarik dunia ini mengerikan. Pergaulan buruk ini mengerikan daya tariknya. Kita nggak pernah ngajarin anak kita cakap kotor, nggak pernah. Tapi tiba-tiba lo kok marah, kok cakap kotor? Karena diajari dunia. Haleluya. Mazmur 119 ayat 15. 119. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Ini harus kita bilang sebagai pelayan. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku mau mengikuti, memegang perintah-perintah Allahku. Salam, selamat pagi. Kisah Para Rasul 2:40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita berikan diri kita diselamatkan. Yang mau diselamatkan katakan amin. Dikatakan tadi, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dengan perintah ini ia diuji, Abraham diuji, apakah ia dapat mempercayai Tuhan lebih jauh daripada yang dilihatnya. Sebab ia harus meninggalkan negerinya sendiri untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkata pergilah ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, melainkan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberitahu negeri apa itu atau seperti apa itu. Kalau dibilang tadi seperti ini, bisa. Salam. Makanya saya nggak pala tertarik mengikuti seminar-seminar. Ada banyak pendeta dicarinya seminar. Di mana ada seminar? Karena ada uang saku. Dia nggak belajarnya di situ, tapi demi amplop dicari seminar. Haleluya, haleluya. Ini apa dibilang? Belum dikasih tahu kemana, tapi dia patuh. Abraham patuh. Perhatikanlah, orang-orang yang ingin dipakai Tuhan harus mengandalkan kepercayaan. Kita harus meninggalkan apa yang kelihatan demi apa yang tidak kelihatan. Dan kita harus siap dengan segala resiko yang terjadi. Dengan cara ini, Abraham diajar untuk hidup terus bergantung kepada Tuhan. Pak, Bu, saya potong firman ini. Tapi semua perintah Tuhan itu disertai dengan janji-janji bagi mereka yang taat. Ia menyatakan dirinya juga sebagai pemberi imbalan. Jika kita menuruti perintahnya, Tuhan tidak akan ingkar untuk menepatinya. Makanya ayat 2 dikatakan apa? Dalam Kejadian 12 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pak, Bu,
ketika Tuhan mengambilnya dari bangsanya sendiri, ia berjanji akan menjadikannya pemimpin bangsa lain. Diambilnya dia dari bangsanya, diasingkan dia, tetapi tidak hanya diasingkan, Tuhan berjanji akan membuat dia menjadi pemimpin bangsa. Ia supaya memotongnya supaya tidak menjadi ranting pohon zaitun yang liar, tapi supaya ia menjadi akar pohon zaitun yang baik. Salam, selamat pagi. Dikatakan di sana, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lagi-lagi ini suatu ujian besar bagi iman Abraham. Pada saat itu ia tidak mempunyai anak, istrinya juga sudah lama mandul. Usianya pada saat itu Alkitab berkata 75 tahun. Istrinya lebih muda 10 tahun, berarti Sarah 65. Jika ia percaya, ia harus percaya meskipun tidak ada harapan. Perhatikan, Tuhan tahu bagaimana menyesuaikan kebaikan-kebaikannya dengan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Yang dibutuhkan Abraham dan Sarah adalah anak. Itulah yang dibuat Tuhan. Katakan amin. Pak, Bu, dia mempunyai perban untuk setiap luka yang kau alami. Sedang sakitkah engkau hari ini? Dia punya obat. Tetapi sabar. Sabar menunggu. Sabar menunggu jawaban doa itu. Mereka menunggu berapa tahun? Sampai Ishak lahir. 25 tahun. Sabar Pak. Goyang kiri kanan. Sabar Pak. Sabar Bu. Sabar Bu. Loh. Sabar Bu. Ya Tuhan Yesus. Berat tahun ini, berat. Iya, berat tahun ini. Boe. Semangati dirimu, karena tahun ini berat. Semua orang berkata dari tahun 2025 sampai tahun 2027, 2030, tahun 2026 paling berat. Engkau harus semangat, terutama dengar firman. Amin. Haleluya. Dikatakan tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan memberkati engkau secara khusus dengan berkat untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dikatakan di sana, tinggalkanlah rumah bapakmu, maka aku akan memberimu berkat sebagai bapa yang lebih baik daripada berkat bapa-bapa leluhurmu. Pak, Bu, orang-orang percaya yang taat pasti akan mewarisi berkat. Iya. Orang-orang percaya yang taat pasti mewarisi berkat. Makanya taat. Taat kepada firman. Haleluya. Haleluya. Mewarisi berkat berarti menerima kebaikan dan janji Tuhan melalui iman, ketaatan dan kerendahan hati. Dilanjutkan di sana, aku akan membuat namamu masyhur. Dengan meninggalkan negerinya, tentu ia kehilangan namanya di sana, betul atau tidak? Tidak lagi namanya di sana. Namaku pun gak ada lagi di kampungku. Paling kalau pulang aku sekali 5 tahun, oh sianunya itu. Sekarang udah lupa mereka. Salam. Tetapi Tuhan berkata, jangan khawatir, aku akan menjadikan namamu lebih besar daripada yang dapat engkau miliki di sana. Pak, Bu, Allah adalah sumber kehormatan. Katakan amin. Dan dari dialah datangnya pengangkatan. Saudara mau diangkat, percaya kepada Tuhan. Nama baik saudara mau dipulihkan, andalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. 1 Samuel 2:8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ini dia Pak. Haleluya. Mungkin karena mengikut Tuhan keluargamu mengucilkanmu. Taat sama Tuhan, tetaplah setia. Pada waktunya dia akan mengangkat engkau. Haleluya. Ini ada Bapak Ibu Dedi menjadi saksi hidup. Segala pengorbanannya dibayar. Mereka bisa duduk dengan pendeta-pendeta, satu meja makan dengan pendeta-pendeta, sama-sama makan, sama-sama nginap, dibiayai dan gratis. Itulah penghiburan kalau setia dan taat. Makanya taat dan setia. Amin. Iya. Haleluya. Saya juga karena Tuhan makanya bisa duduk dengan orang-orang pembesar. Dimanapun saya duduk sekarang pasti di depan. Bagi yang mengenal.
Tapi kalau nggak kenal kena itu, leh katanya. Ditawarkan juga rokok. Tapi kalau kenal Pak Pendeta Setanggang katanya. Kemarin kami ke rumah berapa? Lalu saya duduk di pinggir jalan itu, ada orang naik kereta. Amang katanya. Kenal juga mereka gitu. Jadi iya. Kenapa? Karena Tuhan. Haleluya. Yang mau diangkat Tuhan katakan amin. Yang mau diangkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Dan dilanjutkan ayat 2, engkau akan menjadi berkat. Orang-orang yang taat adalah berkat dimanapun mereka tinggal. Katakan amin. Hidupmu akan menjadi berkat bagi tempat-tempat di mana engkau akan tinggal sebagai orang asing. Dimanapun kita, pergi ke sana jadi berkat. Pergi ke sana jadi berkat. Pergi ke sana jadi berkat. Amin. Haleluya. Jumpa dengan kawan di rumah makan jadi berkat. Bayarkan makannya. Jangan bilang itu ya. Bayarkan jadi berkat. Haleluya. Iya harus gitu. Itu anak Tuhan, nggak mengarepoti. Yang mau jadi berkat katakan amin. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Pernyataan ini membuat Tuhan dan Abraham seperti membentuk semacam tim. Abraham tadi dengan sepenuh hati mendukung kepentingan Tuhan. Di sini Tuhan berjanji untuk melibatkan dirinya dalam kepentingan Abraham. Ia berjanji akan bangkit melawan musuh-musuhnya. Ada orang-orang yang bahkan membenci dan mengutuki Abraham sendiri. Tetapi kutuk mereka yang tak beralasan tidak dapat menyakiti Abraham. Kutuk Allah yang benar pasti akan mengalahkan dan menghancurkan mereka. Ini merupakan alasan yang baik mengapa kita harus memberkati orang-orang yang mengutuki kita. Sebab cukup bahwa hanya Tuhanlah yang mengutuki mereka. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pak, Bu, Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Mari Pak, berkati orang yang mengutukimu. Amin. Haleluya. Coba Mazmur 119 ayat 67 sampai 72. Kita sudah mau pulang. Mazmur 119 67 sampai 72 apa dikatakan? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Katakan amin. Ayat 70, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Makanya saudaraku, kita pasti ada pergumulan. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, pasti ada pergumulan. Apa dikatakan Mazmur 23:6? Mazmur 23:6 yang hafal saya kasih 20.000. Ya udah buka firman Tuhannya kalian. Udah buka. Nggak usah lagi lah. Ya kan? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Coba kita nyanyi dulu yuk. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau di sekalipun topan datang menerpa, ku tak. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Iya. Jadi saudaraku, jangan balas
kejahatan orang. Amin. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lanjut ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ini dia Pak. Berkat yang paling besar adalah pengampunan dosa dan kepastian keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Hari ini kita akan belajar berkat pertama, yaitu berkat rohani. Apa itu keselamatan? Apa dikatakan? Lukas 19 ayatnya yang ke 9. Tapi saya baca dari ayat 1 dengan cepat sampai 10. Ini cerita tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus ini adalah orang yang berdosa. 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bagaimana kata Tuhan melihat hati yang seperti ini? Maka dikatakan ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa? Karena orang ini pun anak Abraham. Ini Pak, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menjadi anak Abraham bukan hanya soal keturunan fisik. Kita ini tidak bisa lagi menjadi anak Abraham. Kita ini orang Batak, orang Nias dari Gunung Sitoli, orang Karo, orang Simalungun. Tetapi menjadi anak Abraham bukan hanya soal keturunan fisik, tetapi tentang memiliki iman. Sama-sama berkata memiliki iman. Dan melakukan perbuatan seperti Abraham, yaitu percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintahnya. Sehingga berkat perjanjian Tuhan juga berlaku bagi siapapun, termasuk orang non-Yahudi seperti kita, melalui iman kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Untuk menjadi keturunan Abraham, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang setuju katakan amin. Makanya kita berhak berkata, aku adalah anak Abraham. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 7-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, yang mau hidup dari iman, katakan saya Tuhan. Mereka itulah anak-anak Abraham. Ini dia Pak. Jadi kita harus mencontoh iman Abraham, ketaatan Abraham kepada Tuhan. 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara mau menerima berkat Abraham? Berimanlah seperti Abraham. Taat kepada Tuhan, taat kepada perintahnya. Haleluya. Pak, Bu, adalah satu kehormatan besar untuk dihubungkan dengan Kristus. Inilah yang membuat nama Abraham besar, bahwa Mesias akan lahir dari keturunannya. Jauh lebih besar daripada kenyataan bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Adalah kehormatan bagi Abraham untuk menjadi bapanya secara alami, dan akan menjadi kehormatan bagi kita untuk menjadi saudara-saudara Yesus oleh anugerah. Satu kehormatan Pak. Apa dikatakan Matius 12 ayat 50? Matius 12:50 dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Lakukanlah firman. Lakukanlah firman. Amin. Tuhan tidak pandang siapapun kita. Latar belakangmu gak dipandang Tuhan. Yang mau dipandang adalah apakah kita mau melakukan firman.
Yang mau melakukan firman katakan amin. Jadi kita sudah diberkati, kita sudah pasti selamat. Itulah berkat yang paling berharga yang bisa kita miliki, katakan amin. Oleh sebab itu bagikanlah keselamatan itu. Bagikan keselamatan itu, Pak. Dikatakan tadi diberkati untuk memberkati. Kita sudah menerima keselamatan itu, bagikanlah keselamatan itu kepada orang lain, katakan amin. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ini yang paling penting. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Pak, untuk menginjil nggak usah kita minta upah, karena kita menerimanya dengan cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bagaimana bersaksi, Pak, Bu? Bagaimana bersaksi? Bersaksi itu kita tidak hanya pergi ke sana langsung pergi ke kopi. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Ya betul, tapi lebih daripada itu, kehidupanmu yang harus menjadi saksi. Perbuatan baikmu harus dilihat orang. Haleluya. Ada orang sakit, tolong. Ada orang miskin, tolong. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang berkesusahan, tolong. Jangan digosipi. Itu jadi saksi. Hidupmu harus menjadi saksi. Apa dikatakan Matius 24 ayat 14? Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 supaya tahu kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi tahukah saudara, bukan hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bukan itu. Tapi Injil itu harus menjadi kesaksian. Hidupmu harus menjadi kesaksian. Sudahkah hidupmu menjadi kesaksian? Lo Salom, ada orang menyakitimu, bagaimana reaksimu? Barulah ketika Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dia, Pak. Kalau Yesus Tuhan semua dunia sudah tahu. Di era sekarang ini, zaman digital ini, Facebook, semua orang punya Facebook, pasti sudah mendengar Yesus adalah Tuhan. Tapi kenapa belum datang? Karena Injil itu belum menjadi kesaksian. Karena kita pun yang di gereja, yang rajin beribadah, belum menjadi kesaksian kehidupan kita. Maka bagaimana memberikan menjadi berkat kepada orang lain? Jadilah kesaksian. Jadilah kesaksian. Orang melihatmu, dia baca firman, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada kerendahan hati. Pak, Bu, yang mau diberkati katakan amin. Yang mau menjadi berkat katakan amin. Ya, kita sudah menerima berkat yang pertama, yaitu berkat keselamatan. Berikanlah itu. Haleluya. Yang terakhir kita baca kembali Kejadian 12 tadi sebagai penutup. Bagaimana itu sifat Abraham. Lihat ayat 6. Kejadian 12 ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Lihat ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, apa katanya? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri itu. Pak, mau jadi anak Abraham, dirikan mezbah di rumahmu. Buat mezbah di rumahmu. Berdoa, pujian penyembahan, praise and worship. Haleluya. Apa dikatakan ayat 8? Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Pak, buatlah mezbah di rumahmu. Panggil nama Tuhan di rumahmu. Panggil nama Tuhan di rumahmu.
Haleluya. Mungkin sudah terlalu banyak lagu dunia di situ. Mungkin terlalu banyak suara piring pecah di situ. Panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang diberkati katakan saya.